Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmul akbar wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Yawmu ahallallahu lakum fihi ta'am wa harama 'alaykumus siyam. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب احفظ لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi ja'ala hadzal yawm min a'zamil ayyam. أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأستعينه إنه خير المعين وأتوكل عليه إنه ثقة المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غير المستكبر مع المستكبرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين أرسله رحمة للمؤمنين وحجة للجاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم شرفه الله وعظمه وسماه يوم الحج الأكبر. فتعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم هذا بالإيثار لطاعته وتروعه عن مساخته ومخالفته. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Maha besar Allah yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia dan di waktu yang baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu mengagungkan, membesarkan, mensucikan Allah. Mudah-mudahan keagungan kita, kebesaran kita dalam rangka untuk mengagungkan Allah dan membesarkan Allah, Allah catat sebagai penghambaan, ta'abbudi seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada keharibaan junjungan ala Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh yang paling baik, sebagai tauladan yang paling mulia. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat manakala kita dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka merayakan salat Idul Adha dan hari kurban. Hari raya Idul Adha tidak terlepas daripada peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, di mana Nabi Ibrahim ketika begitu lama mendambakan keturunan, ingin punya anak, tetapi ketika Allah berikan keturunan, ketika Allah berikan anak, Allah memintanya kembali. Allah menuntut kepada kekasihnya untuk mempersembahkan anak yang begitu dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107, di mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan diriku kepada Allah, bermakna taqarrub ila Allah. Saya ingin untuk mendapatkan petunjuk, solusi bagaimana agar aku diberikan keturunan. Rabbi habli minas shalihin. Ketika beliau taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang penurut, anak yang penyantun, anak yang patuh, anak yang tunduk, anak yang tidak perlu dimasukkan ke barak militer karena begitu patuh sopannya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anak yang begitu didambakan sedang lucu-lucunya, tatkala si anak tersebut berusia kira-kira bisa diajak mufakat, bisa diajak diskusi, sudah tamis atau mumais, kurang lebih antara 7 sampai 10 tahun. Sang ayah Nabi Ibrahim berkata kepada si anak yang sedang lucu-lucunya, qala ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manami, sesungguhnya ayah melihat dalam tidurku. Semalam ayah bermimpi, nak, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu, nak. Fanzur madza tara, maka pertimbangkanlah, nak, bagaimana pendapatmu tentang mimpi tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan bicara tentang ayat ini, bahwasanya
Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putra beliau, bukanlah sekali mimpi, melainkan beliau sebanyak 3 kali bermimpi. Mimpi pertama adalah di malam ke-8 Zulhijjah atau malam Tarwiyah. Beliau mimpi menyembelih sang putra. Namun keesokan harinya beliau tidak langsung berkata kepada si anak, melainkan beliau merenung, berpikir. Maka makna tarwiyah atau hari tarwiyah dalam konteks berhaji adalah membawakan air, meminumkan. Mereka yang ingin berhaji harus berkumpul di Mina untuk mempersiapkan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Maka mereka membawakan air untuk persiapan di puncak haji, Al-Hajju Arafah. Sebagaimana hadis Nabi, puncak haji adalah wukuf di padang Arafah. Namun dalam konteks kurban, tarwiyah bermakna merenung, berpikir, apakah ia mimpi yang begitu irasional, perintah yang tidak masuk akal ini betul perintah dari Allah. Maka di hari ke-8, hari tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam merenung, berpikir, apakah ia ini perintah betul datangnya dari Allah atau jangan-jangan ini bisikan syaitan. Maka beliau tidak langsung menyembelih putranya, tetapi beliau memikirkan dulu baik-baik, betul tidak ini perintah Allah atau bisikan syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di malam ke-9 atau malam Arafah, beliau kembali bermimpi kedua kalinya dengan mimpi yang sama, perintah menyembelih putra pertama. Maka keesok harinya beliau memahami, mengenal bahwasanya dalam konteks berhaji, Arafah artinya mengenali diri kita, di mana umat Islam dikumpulkan satu padang, di satu gunung, di satu bukit, untuk merenungi diri, mengenali diri, meninggalkan semua embel-embel keduniaan. Bagi laki-laki hanya menggunakan 2 kali ihram agar mereka tahu bahwa kita dilahirkan di muka bumi tidak membawa apa-apa, dan begitu pun ketika kita dipanggil oleh Allah tidak akan pernah membawa apa-apa. Maka siogianya orang yang berpulang haji harus lebih dekat kepada Allah, mengenali dirinya bahwasanya dirinya hanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kesombongan manakala kita berhadapan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, dalam konteks Idul Kurban, Arafah bermakna mengenali, mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi ini betul-betul datangnya dari Allah. Mimpi ini betul-betul perintah Allah. Maka beliau tahu bahwasanya menyembelih anak harus dilakukan karena ini perintah Allah, sekalipun perintah itu perintah yang tidak logis, perintah yang sangat irasional. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di malam ke-10 Yaumun Nahar, kembali ketiga kalinya Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, menyembelih putra beliau. Maka keesokan paginya beliau berkata kepada si anak, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku Ismail, sesungguhnya ayah bermimpi nak menyembelihmu, dan itu perintah Allah. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah tersebut? Sangat mengejutkan. Ternyata jawaban si anak yang begitu polos, anak yang masih suci, beliau menjawab pertanyaan ayahnya dengan mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, lakukanlah perintah Allah tersebut. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, sekalipun perintahnya sadis, sekalipun perintahnya tidak masuk akal, sekalipun perintahnya tidak logis. Niscaya ya Allah, insya Allah engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Sang ayah dan sang anak sepakat untuk melakukan ritual yang begitu tidak masuk akal.
Maka keduanya berangkat ke satu bukit namanya Jabal Qurban. Di antara Arafah dan Mina, sebelah kiri jalan ada bukit dan ada monumen. Di sanalah tempat penyembelihan Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah sepakat dan dahinya Ismail telah ditempelkan di tanah untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kata Allah memanggil Ibrahim. Kami serukan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu tersebut. Artinya wahai Ibrahim, sungguh engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, sekalipun itu lewat mimpi, sekalipun itu irasional, sekalipun itu tidak masuk akal. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami akan mengganti kepada hamba yang berbuat baik. Sebelum saya lanjutkan, makna ayat ini adalah segala apapun yang kita persembahkan, kebaikan apapun yang kita lakukan, apakah sifatnya vertikal, hablum minallah atau horizontal, hablum minan nas atau muamalah, tidak ada satupun sekecil apapun kebaikan yang tidak akan diganjar, tidak diganti, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kurban. Jangan pernah mengkhawatirkan harta yang kita potong sebagian hanya sedikit yang Allah perintah, tidak akan diganti oleh Allah. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikian kami akan mengganti, membalas, mengganjar kebaikan hamba yang telah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Konteksnya adalah jamaah rahimakumullah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Perintah menyembelih anak atau perintah berkurban merupakan ujian yang nyata. Fakta bahwasanya segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, apakah logis atau tidak logis, masuk akal atau tidak, itu semuanya ujian kepada Allah terhadap seorang hamba. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti sembelihannya Ibrahim dengan seekor kambing kibas yang amat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui hikmah dari sejarah tersebut, maka kita bisa menarik 3 kesimpulan, memahami dalam 3 aspek, dalam 3 konteks. Yang pertama dari aspek perintah. Dari segi perintah, di mana perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim adalah perintah yang sangat tidak masuk akal, perintah yang sangat irasional, perintah yang sangat logis. Perintah yang sangat tidak logis. Mana mungkin ada perintah Allah yang dimana isi perintahnya menyembelih seorang anak. Jika kita hanya menggunakan akal tanpa iman, niscaya Nabi Ibrahim ataupun kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah mau melakukannya, karena perintah itu sangat tidak masuk akal. Tapi hikmahnya adalah segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, apakah rasional atau irasional, enggak masuk akal atau masuk akal, jika itu berkaitan dengan ibadah murni atau ibadah mogok atau sifatnya ta'abbudi, maka lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, kita pahami dalam segi konteks yang diperintah. Kita tahu yang Allah perintahkan menyembelih anak adalah seorang khalilullah, kekasih Allah, seorang nabi, dan yang akan disembelih adalah calon nabi, calon kekasih Allah. Apakah Allah tidak tahu jika Nabi Ibrahim dan Ismail tidak akan melakukan perintah tersebut? Tentu Allah tahu bahwa kekasihnya, kedua hamba tersebut mau melakukan, karena keduanya adalah hamba Allah, kekasih Allah yang sangat dicintai. Namun apa hikmahnya buat kita? Artinya tidak ada satupun seorang hamba yang tidak akan diuji oleh Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3, di mana kata Allah, apakah manusia mengira kami biarkan begitu saja mereka mengaku mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, umat terdahulu, para Rasulullah, Nabi Allah, wali Allah, orang saleh-salihin, tidak ada satu pun yang tidak diuji oleh Allah, walaupun konteks, bobot, volume ujiannya berbeda-beda. Apa tujuan Allah menguji kita semua? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah tahu mana hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan mana hamba yang berdusta, mengaku beriman kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, tetapi ketika Allah uji untuk menyembelih hewan, hanya sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, tidak mampu atau tidak mau berkorban, maka mereka termasuk golongan pendusta. Sebetulnya mereka bukanlah orang beriman, tapi mereka hanya pura-pura beriman kepada Allah. Dan karena ketika mereka diuji untuk berkorban, mereka pura-pura tidak berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah kurban memang hukumnya sunnah, tapi perintahnya jelas dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebelum Allah perintahkan salat dan sebelum Allah perintahkan berkurban, Allah menyadarkan kita bahwa wahai hambaku, begitu banyak rezeki, nikmat yang kulimpahkan, yang kuberikan kepadamu. Fasalli li rabbika, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu sebagai penghambaan, ta'abbud, bentuk syukur. Dan itu tidak cukup. Wanhar, dan berkurbanlah kamu. Buktikan syukurmu akan nikmat Allah. Potonglah sebagian, sembelihlah syahwatul hayawan, sembelihlah syahwat kebinatanganmu, sembelihlah syahwat kehewananmu, di mana dirimu sebagai manusia ada syahwat binatang yang namanya hirsa atau rakus. Perlu kita ingat, Nabi Allah Adam alaihi salam terjerumus makan buah kurdi, terjerumus dalam perbuatan zalim karena 2 faktor. Faktor pertama karena godaan iblis, dan faktor yang paling dominan adalah hirsa atau sifat rakus, sifat koma, sifat tidak bersyukur kepada Allah atau kufur nikmat. Maka Rasul bersabda, iyyakum wal hirsa fa inna adama hamal yusru ala an akala minas syajarah. Hati-hatilah kamu terhadap sifat hirsa, waspadalah kamu terhadap sifat rakus, toma, tidak tahu bersyukur kepada Allah, tidak tahu terima kasih kepada Allah. Karena Adam alaihissalam makan buah khuldi, karena dalam hatinya ada sifat rakus, toma. Manakala Allah uji, Allah minta untuk berkurban, mereka tidak berkurban. Itu salah satu sifat toma yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang dan haram Allah. Yang ketiga, kita pahami dari segi dari aspek materi perintah. Kita tahu materi dalam perintah tadi adalah seorang anak. Awalnya Allah tidak perintahkan menyembelih kambing, menyembelih sapi atau onta, tapi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah menyembelih putra pertama yang lama didakwakan. Lalu apa makna daripada perintah menyembelih hewan dengan perintah memotong sebagian harta? Harta dan anak dalam Al-Quran acap kali Allah gandengkan dalam satu ayat, Allah sandingkan dalam satu ayat, seperti dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Kata Allah, harta dan anak merupakan kesenangan dunia. Harta, anak sama-sama kesenangan manusia di dunia.
Yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah olehmu, harta dan anak merupakan ujian dari Allah. Baik anak atau harta, dua-duanya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak manfaat harta dan anak kecuali siapa orang yang mendatangi Allah, menghampiri Allah dalam hati yang bersih. Artinya antara perintah atau syariat kepada Nabi Ibrahim atau syariat kepada umat Nabi Muhammad, konteksnya sama, adalah menguji kesenangan umatnya Nabi Muhammad, menguji kebahagiaannya hamba Allah ketika diberikan rezeki. Mampukah mereka mempersembahkan nikmat tersebut, mempersembahkan rezeki tersebut, mempersembahkan harta tersebut demi Allah, membuktikan bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada kita tidak membuat mata hati kita buta, bahwa segala yang Allah titipkan, pangkat, harta, jabatan dan sebagainya, semuanya adalah sementara belaka, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang ailah rahimakumullah, Rasulullah mengecam sekali kepada umatnya yang mampu berkurban tapi mereka pura-pura tidak mampu berkurban. Beliau mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban namun mereka tidak mau berkurban, maka tidak usah mendekati tempat salat kami. Hadis Muslim. Bahwa artinya bagi orang yang mampu berkurban tapi mereka enggan berkurban, tidak mau melakukan ujian Allah tersebut, menghindar dari ujian Allah, maka kata Rasulullah, tidak usah masuk Masjidil Haram, tidak usah masuk Masjid Nabawi, tidak usah masuk Raudhah, tidak usah masuk masjid dimanapun, karena kita dituduh oleh Rasulullah sebagai umat yang bakhil, umat yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan tentunya Allah berikan kemampuan kepada kita, rezeki yang banyak, sehingga tahun ini di 4 hari, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, kita bisa persembahkan harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan bahwasanya kita adalah hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Qul qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muhadina wa maulana Muhammad waj'alna min khayri ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.